Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban, serta selalu berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di belakang saya ini merupakan contoh manusia yang sedang bersosial. Apabila manusia berkumpul secara banyak, maka terbentuklah masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain, yang memiliki nilai, norma, dan kepentingan bersama. Contohnya seperti berikut. Dalam masyarakat, terdapat peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, yang disebut dengan hukum. Secara umum, hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Aturan-aturan ini dibuat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan bersama. Bayangkan sebuah kota tanpa adanya aturan lalu lintas, pasti akan kacau, bukan? Nah, hukumlah yang membuat aturan-aturan tersebut agar semua orang bisa selamat dan aman saat dalam berkendara. Salah satu contoh adanya hukum atau aturan dalam lingkungan bermasyarakat yang bisa kita temukan adalah larangan membuang sampah sembarangan seperti berikut ini. Lalu, bagaimanakah hubungan antara hukum, manusia, dan masyarakat dalam konteks ilmu hukum itu sendiri? Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan 3 komponen utama dalam kehidupan ini. Nah, 3 komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja dia memiliki kebutuhan atau kepentingan hidupnya masing-masing. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kepentingannya tersebut, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Nah, ketika manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, mereka akan berinteraksi satu sama lain. Interaksi satu sama lain ini akan menciptakan sebuah perkumpulan dalam wadah yang dimana isinya berupa sekumpulan-sekumpulan manusia yang memiliki kebutuhan atau kepentingan bersama yang hidup secara bersama-sama yang disebut dengan masyarakat. Nah, masyarakat tak jarang dalam masyarakat tersebut manusia memiliki kepentingan pribadinya sendiri atau kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama sesama masyarakat. Nah, ketika ada kepentingan pribadi ini berpotensi akan menimbulkan kekacauan di masyarakat tersebut, maka diperlukanlah suatu kekuasaan yang dapat mengatur atau yang dapat dijadikan masyarakat sebagai pedoman hidup untuk mengatur tingkah laku moral hidup dalam masyarakat. Nah, petunjuk hidup ini dapat berupa tatanan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur masyarakat tersebut, mengatur tingkah lakunya dan moralnya, dan digunakan sebagai pandangan hidup yang dapat disebut sebagai hukum. Hukum ini dapat bersifat paksaan juga. Nah, hukum dapat dibuat atas dasar kesepakatan bersama dalam masyarakat tersebut atau atas para pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi masyarakat tersebut. Bagaimanakah perkembangan hukum dalam masyarakat generasi sekarang atau zaman sekarang? Perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis, melainkan hukum dinamis yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Sistem hukum bukanlah semata hanya seperangkat aturan statis, melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah sesuai perkembangan waktu, terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat. Perubahan sosial dan nilai-nilai baru dapat memunculkan sistem hukum baru ataupun memunculkan hukum baru. Contohnya seperti transaksi elektronik sebagai adanya respon terhadap teknologi informasi. Menurut Roscoe, di dalam diri manusia terdapat berbagai macam kepentingan yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dan utama ada kepentingan umum atau public interest yang biasanya menyangkut kepentingan negara dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua ada kepentingan masyarakat atau social interest yang biasanya berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, misalnya kepentingan terhadap keselamatan umum, jaminan masyarakat, kepentingan kesusilaan atau moral, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kepentingan pribadi atau private interest. Biasanya dibagi menjadi 3, yaitu kepentingan terhadap diri sendiri, kepentingan terhadap hubungan,
dan kepentingan yang meliputi harta benda. Yaitu unsur-unsur manusia, yaitu mind. Kita harus selalu berpikiran ikhlas dan menempatkan kita sebagai pribadi yang selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, body atau tubuh. Jadi kita itu harus selalu memberikan treatment yang terbaik untuk tubuh kita supaya menunjang antara aspek mind atau pikiran tadi dan soul atau jiwa. Nah, kemudian terakhir yaitu jiwa. Jiwa yang lapang dan selalu dekat dengan Tuhan merupakan kunci utama mengendalikan diri ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Hukum menurut CST Kansil. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi pelanggaran peraturan bersifat tegas. Itu saja. Unsur-unsur masyarakat menurut Suwejorno Suwekamto. Unsur-unsur pembentuk masyarakat yaitu: yang pertama, manusia hidup bersama minimal 2 orang. Yang kedua, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, timbulnya sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Yang keempat, kesadaran bahwa setiap manusia adalah bagian dari suatu kesatuan. Yang kelima, menghasilkan kebudayaan. Contoh kasus aktual dan analisis. Kasus pelanggaran hak cipta atas karya seni digital. Kasus ini menunjukkan pentingnya hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Di satu sisi, seniman memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya ciptaannya. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dan karya seni hukum harus menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.